Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali belajar PPKN pagi hari ini, melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang kejaksaan dan advokat. Sekarang kita masuk mempelajari tentang KPK. Namun, pada saat kita belajar KPK ini tidak bisa lepas dari tindak korupsi ya, sehingga Ibu akan tambahkan tentang korupsi, bagaimana penanganan tindak korupsi di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Ini kalau belajar PPKN tidak boleh lepas dari kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini KD di semester 1, ini indikator dari KD 3.2, kita sudah sampai ke 3.2.7, yaitu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjamin keadilan itu. Ini adalah spiritualnya, menjalankan perilaku orang beriman. Sosialnya adalah berperilaku jujur di dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum. Keterampilannya adalah bisa menalar dan mendemonstrasikan tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum. Ini pengetahuannya. Nah, selama belajar beberapa menit ini, kita dituntut untuk memiliki perilaku sebagai orang beriman, perilaku jujur, paham tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bisa menalar tentang praktek pelindungan dan penegakan hukum ya. Ini pertemuan keempat. Nah, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi itu disingkat KPK, itu adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tujuan dibentuknya KPK apa? Ini tujuannya. Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, KPK memiliki tugas apa saja? Nah, ini tugas KPK ya. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang B, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang. Terus yang C, melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan mengarah ke penyidikan. Setelah itu mengarah ke penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang D, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan E adalah melakukan monitoring ya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi di dalam penyelenggaraan negara itu senantiasa dimonitoring. Ini adalah gedung KPK ya. Dan wewenang KPK apa saja? Wewenangnya adalah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Terus menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang 3, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat, pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima adalah meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK itu berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Jadi, yang pertama, karena kita itu negara hukum ya, asas kepastian hukum, bahwa hukum itu dapat dilakukan dan atau dapat dilaksanakan dan aman di dalam pelaksanaan. Jadi pasti ya. Nah, asas di negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, di situ adalah tentang kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
Yang kedua adalah keterbukaan, yaitu transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jadi masyarakat itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Jadi KPK sendiri harus membuka diri ya, open, transparan, supaya diketahui oleh masyarakat apa pekerjaannya. Akuntabilitas, apa saja yang dilakukan oleh KPK. Jadi di sini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPK itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara kita ini. Ya, tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, yang keempat adalah kepentingan umum. Semuanya itu mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelimanya adalah proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab KPK. Itu KPK ya. Nah, sekarang selain KPK, lembaga yang berperan di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia itu apa? Nah, ada 4 ya. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu KPK. Yang kedua, 3, 4 adalah sebagai berikut. Ini tambahan. Yang kedua adalah Indonesia Corruption Watch. Di sini adalah sebuah organisasi pemerintah atau non-government yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi yang gerakan anti korupsi Indonesia itu terjadi di Indonesia ini. Nah, ini lahir di Jakarta 21 Juni 1998. ICW lahir didorong oleh adanya manifesto gerakan anti korupsi Indonesia. Terus siapa saja tokoh atau pemimpinnya, yaitu Teten Mas Duki bersama dengan pengacara Tobing Mulya Lubis, seorang ekonom Faisal Basri ya. Nah, ICW itu adalah lembaga nirlaba, jadi nggak cari keuntungan ya, dan sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, gitu ya. Dan usaha yang dilakukannya adalah memberdayakan rakyat agar berpartisipasi dalam pemberantasan tindak korupsi. Yang kedua adalah Transparency International ini merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang memfokuskan diri melawan korupsi dengan menyertakan seluruh masyarakat di dalam sebuah koalisi internasional yang kuat. Ini berpusat di Berlin, Jerman, tapi Indonesia itu didirikan 18 September tahun 2000 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Sebuah perkumpulan berbentuk asosiasi yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, organisasi non-pemerintah yang independen, bersifat nirlaba, non-partisan, dan menggunakan pendekatan anti kekerasan. Yang ketiga adalah berdomisili di Jakarta itu, dan berafiliasi dengan Trans Internasional, dan Indonesia mempunyai kode etik di dalam mengacu pada kode etik TI. Lembaga Ombudsman yang keempat. Nah, lembaga Ombudsman ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000. Tugas dan fungsi lembaga Ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemberian pelayanan umum dan penyelenggaraan negara. Itu tujuan pembentukan Komisi Nasional Ombudsman itu berdasarkan keputusan Presiden tersebut adalah untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Jadi ada 4 lembaga. Nah, sekarang upaya pemberantasan korupsi itu apa sih? Upaya pemberantasan korupsi adalah upaya untuk mengurangi dan meniadakan praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara. Kalau meniadakan sepertinya
Kalau untuk zero itu berat ya, perlu waktu yang lama, paling tidak meminimalkan, mengurangi untuk tindak pidana korupsi. Upaya yang dapat dilakukan apa saja? Ada upaya preventif dan represif. Nah, upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi itu tidak hanya dilakukan masa reformasi ya, tetapi sejak Orde Lama itu sebenarnya sudah dilakukan. Apa saja, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dulu upaya preventif dan represif. Upaya preventif menunjuk pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang bertujuan mencegah tindak pidana korupsi. Jadi dikeluarkannya peraturan perundangan, pembentukan berbagai lembaga yang tadi ada 4 lembaga tadi itu, terus pelaksanaan sistem rekrutmen aparat negara yang adil dan terbuka, jadi transparan, terus peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja penyelenggara negara. Itu penting sebagai kontrol. Nah, upaya represifnya apa? Tentunya kalau represif itu adalah penindakan. Jadi penindakan terhadap pelaku korupsi. Nah, secara tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penindakannya tentunya harus tegas, gitu, konsisten. Setiap aparat hukum jangan bersikap lembek, tetapi tegas, konsisten. Dan pemberian hukuman pemberian hukuman secara sosial itu penting, yaitu isolasi para pelaku korupsi ya. Terus pemberian tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera memproses para pelaku tindak pidana korupsi. Sekarang upaya pemberantasan di masa Orde Lama itu sudah dilakukan ya untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yaitu pertama adalah panitia retolling. Ini para pejabat disuruh mengisi formulir dan bagi yang melakukan tindak pidana korupsi tidak mau mengembalikan formulir itu gitu. Terus yang kedua adalah operasi Budi, ini juga tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk lembaga ini. Yang ketiganya adalah komando tertinggi retolling, itu juga sama dalam memberantas korupsi, tidak jauh berbeda dengan kedua lembaga yang dibentuk sebelumnya. Nah, untuk masa Orde Baru itu ada tim pemberantas korupsi. Ini Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru membentuk lembaga pemberantas korupsi. Jadi masa Orde Baru itu sudah ada tim pemberantas korupsi berdasarkan keputusan Presiden nomor 228 tahun 67. Ketua TPK-nya adalah Jaksa Agung. Tapi belum berhasil gitu. Terus ada Komite 4, ada tim operasi tertib. Di sini tim operasi tertib itu dikeluarkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 1977, terkendala dengan semakin menjamurnya para koruptor di negeri ini. Tuh. Nah, memasuki era reformasi itu di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin gencar dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan, mulai dari ketetapan MPR nomor 11, MPR 1998, terus Undang-Undang nomor 28 1999, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, itu penyelenggara aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang nomor 31 tahun 99, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekarang masa reformasi, apa yang dilakukan? Yaitu Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Di sini Komisi Pengawas Persaingan Usaha ada dikeluarkan juga. Nah, ini Komisi Pengawas Pejabat Negara ini para pejabat negara, calon pejabat negara harus melaporkan semua kekayaannya, sehingga di situ untuk meminimalisir tindak pidana korupsi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang C adalah Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Lembaga ini sudah. Nah, penilaiannya adalah ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, nanti ada tugas 2.3, tugas mandiri, dan penilaian keterampilan.
Tugas mandirinya 2.3 ini bisa dikerjakan. Jadi untuk menguatkan pemahaman tentang pembelajaran untuk hari ini. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Demikian, semoga ada hasil. Semua jerih payah kita dengan harapan ada hasil. Saya akhiri, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam Pancasila.